Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, di video kali ini kita akan membuat latihan. Kita akan membuat program login ya, program login. Jadi program login itu nanti datanya akan disimpan di storage ya menggunakan self reference. Oke, saya langsung saja ini contoh programnya. Misalnya seperti ini. Nah, nanti ketika dijalankan yang muncul pertama kali adalah halaman login user seperti ini ya. Jadi ketika user sudah login, oke, eh, kalau loginnya gagal nanti akan muncul eh, awesome dialog ya, ini awesome dialog kemarin. Kalau loginnya berhasil, dia akan berpindah ke halaman home ya, ke dalam home page nih seperti ini. Nanti ada tombol logoutnya juga. Nah, login ini kalau seandainya programnya saya tutup, oke, kita buka lagi, maka dia tidak muncul halaman login lagi, tapi dia akan langsung masuk ke halaman home-nya karena dia sudah login. Nah, berarti kan data loginnya kan harus kita simpan ya. Kita simpan, kemudian kita akan cek apakah dia sudah melakukan login atau belum. Oke, langsung saja. Kita buat project baru. Ctrl Shift P, Flutter, New Project, Application. Kemudian kita buat di sini ya, di folder masing-masing ya. Ya, nama projectnya Flutter underscore login. Enter. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian seperti biasa, buka terminal, lalu ketik get init ya. Get init, enter, enter, enter. Oke, udah selesai. Nah, berikutnya saya minimize dulu ya. Oke, kita akan mengubah atau mengupgrade Gradle ya. Gradle ini untuk membuild aplikasi kita dari versi 4.10 ke 7.0. Untuk mengupgrade-nya ini kita atau menggunakan versi terbarunya kita harus buka file namanya build.gradle. File ini adanya di folder Android. Oke, langsung saja gunakan Ctrl P ya, Ctrl P. Saya cari build. Itu ada dua ya, ada Android app. Nah, kita buka yang di Android saja. Ini kita ubah jadi versi berapa tadi? 7.0.0 ini. 7.0.0. Kalau sudah simpan, kemudian tutup. Berikutnya kita akan mengupgrade URL-nya juga, versi di URL di Gradle-nya. Nah, ini filenya namanya Gradle wrapper.property. Langsung saja ketik Gradle wrapper, itu yang bawah ya, yang properties. Enter. Ini versinya kita gunakan 7.3.3 kalau saya tidak salah. Oke, 7.3.3 seperti ini. Kalau sudah simpan, kemudian tutup. Oke, berikutnya. Nah, tadi kan kita bicara bahwa kita akan menyimpan data user yang sudah melakukan login. Nah, kita akan menyimpan datanya menggunakan serve reference. Ya, di Android itu ada yang namanya serve reference, di mana serve reference ini adalah kita bisa menyimpan data menggunakan key dan value. Ya, jadi mirip seperti array. Kita simpan datanya nanti misalnya key-nya user, nanti isinya adalah nama user dan sebagainya. Untuk ngambil datanya nanti juga menggunakan key dan value. Nah, ini datanya tersimpan di storage ya. Jadi tidak seperti di latihan kita sebelumnya, datanya tersimpan di memori. Karena kalau data tersimpan di memori, begitu programnya ditutup, dibuka lagi, data yang sebelumnya akan hilang. Oke, saya langsung saja. Ini situsnya, package-nya ada di situs pub.dev, kemudian sp util, ya namanya sp utility maksudnya. Oke, saya install ini, saya copy, kemudian terminal, kita paste, jangan lupa buang karakternya, enter. Kemudian kita juga menggunakan awesome dialog ini, ya awesome dialog ini silahkan di copy juga, paste, enter juga. Oke,
Nah, kemudian kita kan mau buat halaman login ya. Berarti nanti ada dua page. Yang pertama ada page login dan page home. Kalau page home kan itu sudah dibuatin oleh Flutter secara otomatis ya. Ada home view. Nih. Nah, sekarang kita perlu membuat page login. Perintahnya get create page login. Seperti ini. Tinggal di enter saja. Oke, udah jadi. Kemudian berikutnya kita buka file main.dart. Kita harus menambahkan, karena kita menggunakan serve reference, maka kita harus melakukan inisiasi serve reference-nya di file main.dart. Oke, saya copy nih dua perintah ini, widget flutter binding dan sputil get instance ya. Ini saya pastikan sebelum run app seperti ini. Kemudian karena kita menggunakan await, berarti method main kita harus menggunakan asin ya. Asin. Oke. Kemudian sputilnya harus kita impor, berarti harus kita ketik di sini impor package sp, ini yang ini sputil.dart seperti ini, titik koma. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan initial root. Initial root ini adalah rute yang pertama kali dijalankan. Nah, di sini app-page.initial. Kalau kita lihat di folder app, kemudian root, ada file namanya app-page. Inisialnya itu adalah routes.home. Makanya yang jalan pertama kali itu selalu file home ya, homeview.dart. Seperti itu. Nah, jadi kita mau cek dulu. Jadi misalnya ketika orang itu jalannya aplikasi, di home itu kita cek dia sudah login atau tidak. Kalau dia belum login, maka kita arahkan dia ke halaman login. Ya, kalau dia sudah login, maka tidak perlu kita arahkan, maka halaman home-nya yang kebuka, homepage-nya. Nah, ini bisa kalau misalnya teman-teman mau ganti ya, misalnya ini kita jalankan dulu programnya. Simulator saya sudah jalan, berarti saya tinggal jalankan programnya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah berhasil dijalankan. Dia agak lama karena kita mengubah URL dari Gradle tadi ya, karena URL-nya berubah. Oke, berikutnya kita akan membuka halaman home view ya, bukan home view tapi home controller ya, home controller. Kita buka nih home controller. Nah, kan tadi kan yang muncul pertama kali kan harusnya kan halaman login ya. Kenapa? Karena kan saya belum login. Kalau saya sudah login, yang muncul baru home view. Nah, berarti pada saat halaman home view ini dijalankan, kita cek dulu secara otomatis nih. Nah, di sini ada metode namanya onReady. Ya, ini boleh dihapus. Oke, ini juga boleh dihapus. Nah, jadi tinggal metode onReady. Nah, di metode onReady ini, oke, kita akan menggunakan sputil tadi. Saya buat variabel boolean, namanya misalnya isLogin sama dengan sputil seperti ini ya. Ingat, gunakan enter ya, jangan diketik supaya nanti auto impornya jalan seperti ini. Nanti di atas sudah otomatis impor package-nya. Titik get ball ya, get boolean maksudnya. Kemudian key-nya adalah isLogin. Kemudian di sini kalau dia belum ada, maka nilainya false. Oke, seperti ini. Jadi kita buat variabel isLogin, ini boleh saja nih, sudah login kah kan gitu. Nah, seperti ini ya kalau mau bahasa Indonesia ya. Kemudian kita ambil nih di sputil titik get ball. Sputil ini kan belum ada kita isi ya, belum ada kita isi datanya. Jadi kan harusnya dia belum ada. Kalau belum ada berarti nilainya adalah false ya. Kemudian kita buat nih kondisi if jika sudah login, saya tambahkan tidak seperti ini. Artinya jika tidak sudah login berarti dia belum login ya. Jika belum login, atau misalnya kalau mau penulisan yang lebih eksplisit seperti ini, sama dengan false. Oke, get titik to of get titik of namet ya, saya lupa of
ini ya, of n to namet, sorry, of n to namet ini. Oke, nah ini kita ketik routes login seperti ini, koma. Oke, sekarang programnya akan saya jalankan ulang. Harusnya sekarang bukan home view, tetap home view, tapi dicek secara otomatis nanti. Kita klik reload, kita tunggu. Oh sorry, ini belum. Jadi kita harus menggunakan variabelnya dulu di dalam view ya, di dalam view. Sorry, kita tambah dulu kode kita di sini. Saya buat var username sama dengan titik obs. Oke. Nah, ini sekalian kita tambah kodenya. Ini kan kalau dia sudah loginnya sama dengan false, maka dia diarahkan ke halaman rute login. Kalau tidak, maka username titik value sama dengan sp util titik getString. GetStringnya username seperti ini. Kita lihat errornya. Oke, string. Oke, ini tambah saja titik to string. To string seperti ini. Oke, sudah. Kemudian di home view kita buka home view. Jadi kalau sudah login, nanti di home view-nya tampil nih namanya ya di bagian atas programnya. Nah, widget text ini saya hapus. Saya bungkus dengan obx dulu. Obx builder, kemudian seperti ini. Nah, kemudian baru widget text. Text. Di sini saya panggil controller titik username titik to string. Seperti ini. Oke, kasih koma di sini biar dia turun ke bawah. Oke, sudah. Sekarang kita coba jalankan ulang program kita. Oke. Sekarang yang muncul adalah login view ya, login view. Saya klik tombol back, maka programnya ketutup. Oke. Kemudian kalau saya programnya saya terminate dulu, ini saya buang dulu dari memori. Kemudian kita jalankan ulang. Nah, kita jalankan ulang, harusnya yang muncul tetap login view ya, login view dot bukan home view lagi. Kenapa bukan home view? Karena di sini kita buat kondisi ya. Jika sudah login sama dengan false ya, berarti belum di set true, maka dia diarahkan ke halaman routes.login ya. Ini sudah login saja nih. Seperti ini. Pakai bahasa Inggris boleh juga, is login misalnya. Oke, harusnya yang muncul nih login view. Oke, ini udah benar. Nah, berikutnya kita akan mendesain halaman login ya. Kita akan mendesain halaman login. Saya buka dulu, ini tutup aja, ini tutup saja, ini juga tutup. Saya buka login controller. Oke, ini boleh dihapus semua sampai sini. Nah, di sini saya akan buat dua text editing controller. Yang pertama txt user sama dengan text editing controller. Kemudian yang kedua txt pas ya, atau password ya maksudnya. Seperti ini. Kemudian saya buat di sini void on preset button login. Jadi kan nanti ada tombol login tuh. Nah, jadi on preset button login kita buat string username sama dengan txt user titik text, kemudian password txt password titik text. Kemudian kita buat di sini kondisi jika username sama dengan admin dan password sama dengan admin, berarti ini kita password user dan passwordnya kita set langsung di kode program ya. Kalau usernya admin, passwordnya admin, maka loginnya benar. Berarti get of to namet routes titik routes home. Oke, seperti ini.
Jadi kalau dia loginnya berhasil, user admin password admin, kita arahkan dia ke halaman home. Else, oke, kita tampilkan awesome dialog, kontaknya get titik kontak, kasih tanda seru, kemudian koma, titik koma. Oke, seperti ini. Kasih alert, sorry, ini saya lupa ini. Kita lihat di modul ya. Kita lihat di modul nih, awesome dialognya seperti ini. Oh, ini untuk logout, sorry. Kita lihat nih ya. Oke, ini saya paste di sini. Oke, pastikan dipaste ya. Awesome dialognya dipaste juga di atas. Oops, terjadi kesalahan, user dan password tidak benar. Oke, jadi kita sudah punya txt user, text editing controller, dan method on preset button login. Berikutnya kita akan mendesain halaman loginnya, login view. Oke, login view di sini saya tidak menggunakan teks, tapi saya menggunakan single child scroll view. Controllernya saya hapus saja, ini juga dihapus. Kemudian setelah single child scroll view, saya mau gunakan container, baru kemudian saya gunakan childnya column ya, column. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kontainernya kita berikan dia margin inset titik all, kita set marginnya 10 saja, jadi ada jarak antara text field-nya ya. Nah, di kolomnya kita berikan dia childrennya baru kita gunakan text field seperti ini. Text field-nya kita kasih controller, isinya adalah controller titik txt user. Oke, di bawahnya saya kasih size box dulu, nanti buat ngatur jaraknya. Sorry, height-nya saya kasih nilai 10, koma, satu lagi text field controllernya kita kasih controller titik txt pass, kemudian obscure textnya kita kasih true ya, seperti ini. Lalu terakhir kita kasih tombol, saya kasih size box dulu sini, kemudian kita buat elevated button on presetnya seperti ini. Kita buat controller titik on preset button login. Oke, di koma. Childnya kita buat teksnya login seperti ini. Simpan. Kasih koma di sini. Oke. Ini boleh ditulis pakai lambda expression ya, silakan. Oke, ini udah jadi. Kita cek desainnya. Ini sudah ada nih username, ini untuk password ya. Nah, text field ini sebenarnya bisa kita desain ya, kita desain nanti dia punya border nih. Saya lihat dulu codingnya. Nah, ini kita kasih border nih ya, kita kasih decorationnya menggunakan input decoration. Nah, ini panjang kodenya, saya copy aja nih, saya copy dari decoration ke sini ya. Kalau teman-teman mau copy boleh saja copy dari sini langsung ya, text field nih seperti ini. Oops, sorry. Oke, nah ini saya ganti aja. Oke, simpan. Nah, nanti kalau kita lihat sekarang ini seperti ini, dia lebih bagus ya daripada yang ini. Ada bordernya nih, ada border ini. Perintahnya tadi decoration, input decoration, kita berikan dia yang namanya outline input border. Ini ngatur warnanya, ini ngatur ketebalan bordernya. Kemudian pada saat fokus juga sama, kita atur juga, karena kan pada saat fokus kan warna bordernya berubah ya. Oke, kalau sekarang warna abu-abu gray, begitu fokus sekarang warnanya jadi warna biru ya, biru. Nah, jadi ini focus border, ini enable border. Nah, ini boleh saja di copy decorationnya nih di sini. Kita pastikan nanti di sini di password seperti ini. Oke, hintnya kita ganti, hint textnya kita ganti jadi
password seperti ini, simpan. Oke, sudah. Untuk button loginnya boleh didesain ya, silahkan nanti didesain. Oke, sekarang saya coba nih, saya klik login, muncul tulisan terjadi kesalahan, user dan password tidak benar. Oke, kalau saya isi admin, kemudian passwordnya saya isi admin, oke, kita login, maka masuk lagi dia ke halaman login view. Ya, kenapa? Karena di login controller, pada saat login berhasil, kita harus menyimpan dulu datanya, ya, supaya nanti datanya ini bisa digunakan di home controller. Oke, langsung saja ya, saya cobain ya. Di sini saya buat variabel, sorry. Ini ada error nih, kalau error, ini berarti nanti jadi seperti ini berarti error ya. Nah, kita restart aja programnya. Restart programnya. Oke. Oke, udah. Sekarang berikutnya seperti ini. Nah, berikutnya saya akan mengisi SP util kita, server reference kita. SP util yang ini, yang bawah ya. Enter, titik, football. Ya, key-nya adalah is login. Value-nya adalah true. Seperti ini. Sorry. Ya, kenapa is login? Tadi kalau kita lihat di home controller, kan ini kan kita ngecek is login ya, get ball, berarti kita ngambil. Makanya waktu dia login, kita set nih is login ini bernilai true. Supaya apa? Supaya di home controller ketika dipanggil get boolean is login, maka nilainya true. Kalau nilainya true, maka dia tidak diarahkan ke halaman login. Ya, ini kan kalau nilainya false saja diarahkan ke halaman login. Oke, saya lanjut lagi. SP util titik put string. Saya mau nyimpan string, key-nya adalah username, isinya adalah username. Username dari mana variabel ini? Variabel ini berasal dari sini, dari txt username titik text. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita reload dulu program kita. Tunggu sampai seperti ini. Sudah selesai. Saya ketik login admin, passwordnya juga admin. Saya ketik login. Oke, maka sekarang saya sudah ada di home view is working. Di atasnya juga sudah ada tulisan admin. Sekarang programnya saya tutup nih. Saya tutup dari memori. Oke, di sini ada muncul exit. Kalau saya buka lagi, yang mana tadi program kita ya? Coba ini ya. Oh, bukan ini, sorry. Oh, kita jalankan aja lagi. Kita jalankan lagi dari emulator. Ya, harusnya dia langsung masuk ke halaman home screen ya, atau home view, home view. Dan ada tulisan adminnya. Ada tulisan adminnya, harusnya seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah ini bukti bahwa sekarang dua data ini sudah tersimpan nih di storage kita. Ya, kenapa? Karena kan programnya udah ditutup, dijalankan lagi, tapi dia masih kenal dengan admin ini. Ya, dengan admin ini. Oke, berikutnya sudah selesai login kita. Kita akan membuat tombol logout ya. Saya mau buat di sini tombol logout itu. Berarti saya menuju ke home view ya, ke home view. Tutup aja. Saya buka home view. Kemudian di bagian app bar, ini kan app bar ya bagian atas ini. Saya tambahkan action. Oke, kemudian saya tambahkan icon button. Nih. Sorry. Ini tutup dulu nih, kosongin dulu nih. Actionnya saya kosongin dulu. Oke. Sekarang saya buka home controller. Saya buka home controller. Nah, kita buat dulu logoutnya ya. Void on preset icon logout. Oke, seperti ini. Di sini kita bisa tampilin konfirmasi. Apakah Anda yakin mau keluar dari aplikasi ini? Ya, itu kita buat seperti itu ya. Oke, ini saya lupa sintaknya. Kita cek dulu di home controller. Ini dia. Oke, kita copy saja di bagian awesome dialognya. Nah, ini dia error karena harus ada impor dulu ya. Harus ada impor dulu. Berarti di sini saya impor package
awesome dialog seperti ini, titik koma. Oke. Nah, di sini dialog tipenya kita buat question. Question itu berarti dia nanya ya. Kemudian button cancelnya itu batal, button OK teksnya itu OK. Nah, kemudian di sini button OK on press maksudnya adalah ketika tombol OK itu ditekan, sputil titik clear. Nah, perintah ini akan menghapus semua data di storage kita. Data yang dua tadi itu, yang login itu. Yang ini, ya. Ini kan put ya, put itu kan kita naruh data di storage-nya. Nah, dua-dua ini nanti akan dihapus, ya. Kalau kita menggunakan perintah clear. Kemudian get titik of all named. Dia akan diarahkan ke halaman login. Kalau dia tekan tombol batal, maka tidak terjadi apa-apa. Oke, langsung saja kita coba. Di home view-nya kita panggil dulu. Nah, di sini baru nih icon button, on preset-nya, controller, titik, on preset icon logout. Kemudian iconnya saya atur icon, kemudian icon titik logout. Ini pakai S. Titik logout. Seperti ini. Kasih koma di sini, simpan. Oke. Sekarang kita lihat sudah ada iconnya sudah ada. Tinggal di reload dulu ya. Reload dulu. Oke, saya klik program ini logoutnya. Konfirmasinya muncul, saya klik OK. Sekarang saya berada di halaman login. Kalau programnya saya stop. Oke, kita jalankan lagi, tekan F5 lagi. Harusnya halaman yang muncul adalah halaman login ya, karena kan kita sudah logout ya, karena kita sudah logout. Oke, udah jalan, harusnya muncul halaman login ya. Nah ini, oke, kalau saya login lagi, maka datanya disimpan, muncul di sini login. Oke, sudah. Kalau mau ganti user sama passwordnya gimana? Nah, kalau yang program kita sekarang ini kan masih di coding ya, kita mesti buka login controller, tinggal ganti nih usernya apa, misalnya tinggal ganti. Bisa nggak nih user sama passwordnya disimpan? Jadi kalau mau ganti tinggal ganti dari program misalnya, bisa saja ya. Nanti mungkin di latihan-latihan berikutnya kita akan coba buat seperti itu. Oke, untuk latihan ini saya cukupkan dulu. Project ini nanti akan dipakai lagi ya. Kita akan buat catatan sederhana. Jadi nanti ada tambah data, kita bisa buat judul, kemudian buat catatan. Nah, datanya nanti akan disimpan di storage ya, supaya datanya disimpan secara permanen. Oke, saya cukupkan dulu untuk latihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.